Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali, saudaraku. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana sebetulnya rahasia mengungkapkan saksi Yehova. Dan saya harap saudara yang tidak hadir Kamis kemarin, Anda bisa lihat rekamannya. Dan ada beberapa orang memberi komentar, mereka sangat diberkati, karena seringkali mereka tidak jelas. Karena begini saudaraku, Alkitab berkata umatku binasa, karena mereka tidak punya pengenalan akan firman. Itu sebabnya minggu lalu kita sudah belajar, bagaimana sebetulnya ternyata saudara saksi Yehova itu saudaraku, sebuah ajaran yang telah dibelokkan dan itu merupakan salah satu daripada ajaran antikris. Nah, saya mau mengajak saudara hari ini untuk belajar tentang yang namanya Mormon. Kata bersama saya Mormon, 2, 3. Nah, saya mengajak saudara lihat lebih dulu dalam Alkitab saudara, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayat yang ke-19. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Saya tunggu semua dapat. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai ayat 19. Sudah dapat ya? Yuk kita akan baca bersama-sama 2 ayat ini dengan suara yang keras. Semua baca keras. 2, 3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, bahwa seorang antikristus akan apa? Datang. Terus sekarang telah bangkit apa saudaraku? Banyak antikristus. Jadi saudaraku nanti antikristus itu pada zaman antikristus menyatakan dirinya adalah seseorang manusia. Tapi sekarang ini telah bangkit banyak antikristus dalam tanda kutip. Inilah spirit antikristus, inilah ajaran antikristus. Terus 2, 3. Itulah tandanya bahwa waktu ini apa? Benar-benar adalah waktu yang terakhir. Siapa percaya bahwa sekarang kita hidup pada bagian akhir daripada akhir zaman? Kata bersama saya, ini zaman akhir. 2, 3. Nah, dari manakah ajaran antikristus itu muncul? Lihat ayat 19, jangan kaget. Rasul Yohanes sudah menjelaskan. Lihat ayat 19. Memang mereka berasal dari mana? Halo, berasal dari mana? Dari antara kita. Kita ini siapa, saudaraku? Dari antara orang yang percaya Yesus sendiri. Akan muncul ajaran-ajaran antikristus. Ya, hati-hati. Terus, tetapi, ya, baca sama-sama, mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Makanya kalau jadi Kristen itu, jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Kalau jadi anak Tuhan itu yang radikal. Katakan amin. Kenapa? Kalau kita tidak sungguh-sungguh, begitu berbahaya kalau kita akhirnya mudah diseret oleh banyak yang namanya roh antikris. Dan Anda mengerti, hari-hari ini sangat mengerikan sekali. Ada banyak gereja, ada banyak anak Tuhan yang akhirnya dilipas habis oleh yaitu roh antikristus kalau mereka tidak sungguh-sungguh. Terus, sebab, baca 2, 3, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya apa? Kalau orang-orang itu sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran Alkitab, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Terus, tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka, apa saudaraku, sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kalau Anda pelajari, ini nubuatan Rasul Yohanes digenapi. Saudara tahu? Siapakah Karl Marx? Karl Marx pendiri daripada ajaran komunis. Itu adalah anak pendeta di Jerman. Dan Anda tahu saudaraku, Karl Marx akhirnya juga pernah ikut sekolah teologi. Tapi akhirnya iblis menyesatkan dia. Dan akhirnya mengatakan tentang yaitu tidak adanya Allah. Dan itulah ajaran komunis. Anda tahu juga ada seorang bernama Friedrich Nietzsche di Jerman juga. Yang akhirnya juga mengajarkan God is dead. Dan dia tulis di tembok Berlin besar-besar, God is dead. Di bawahnya dikasih tanda tangan, yaitu Nietzsche, saudaraku. Dan rupanya, saudaraku, satu hari Nietzsche mati. Dan orang-orang Kristen tulis di tembok Berlin, Nietzsche is dead. Dan tanda tangan God, saudaraku. Nah, Anda tahu siapa Friedrich Nietzsche? Anak pendeta juga. Dan Anda tahu akhirnya malah disesatkan. Ya,
Dan kalau Anda belajar, saudaraku, ternyata saudaraku, Mormon itu siapa? Nah, begini saudaraku, saya mengajak saudara untuk mengerti gini ya. Karena gini saudaraku, mau tidak mau, pusat daripada Mormon ini adalah Amerika. Dan Anda harus tahu saudaraku bahwa di Utah, ya di state Utah Amerika, itu saudaraku kami sudah ke sana doa peperangan dan saudara-saudara Anda mengerti bahwa itu state dikuasai oleh Mormon. Kenapa? Karena mereka yang tadinya membuka kota-kota baru. Mereka tadinya berasal dari New York, dari Amerika bagian timur, daerah-daerah kita, tapi akhirnya dianggap sesat, lalu kemudian banyak dianiaya, lalu sejarah mencatat, ya bukan Alkitab, sejarah mencatat, saya pernah lihat filmnya, mereka ribuan orang Mormon, itu jalan kaki kayak zaman Laura Angel, saudaraku, jalan kaki menuju kemana? Ke arah barat, mencari daerah yang bisa membuat mereka bisa tinggal dan mereka boleh, yaitu saudaraku, akhirnya berkembang. Dan Anda tahu itulah state Utah. Dan kalau Anda melihat secara jujur, secara manusia, itu daerah betul-betul sangat kaya raya. Kenapa, saudaraku? Karena sebetulnya, saudaraku, mereka akhirnya menciptakan state itu, kota-kota, terutama Salt Lake City. Dan Anda tahu, saudara, ternyata itu di daerah downtown-nya, mereka sudah atur semua, dan mereka buat yang namanya pusat daripada Mormon, saudaraku. Mereka bangun daerah yang sangat indah, sangat mahal, sangat bagus. Kenapa? Karena sebetulnya orang-orang Mormon mereka semua punya komitmen. Tidak ada satu anggota pun yang tidak bayar perpuluhan. Semua mereka diwajibkan bayar perpuluhan. Saya cerita minggu kemarin kan, bahkan kalau sampai ada anggota Mormon ternyata tidak bayar perpuluhan, mereka kirim 2 orang utusannya nongkrong di depan rumah mereka. Saudara, tungguin tagih mana perpuluhanmu kok belum bayar. Anda bisa bayangkan kayak begitu, saudara. Nah, orang Kristen, kenapa gereja Kristen tidak kuat? Ya, nah karena begitu, saudara, sibuk, ribut, cuma bilang begini, begini, enggak perpuluhan gini, saudara. Saudara mau enggak kekristenan itu jadi gereja yang kuat? Katakan amin. Loh, jujur, saudara, bagaimana pelayanan bisa berkembang kalau tidak disupport soal keuangan? Ya, apa saudara pikir kemudian kalau kita naik mobil ya toh untuk pelayanan gereja, lalu kemudian kita mampir ke Sunuko, lalu kita bilang begini, Shalom, Tuhan berkati. Lalu kita ngisi bensin dan kemudian tidak bayar, begitu semprot bensin, saudara. Ya kan? Nah, pelayanan semua butuh apa? Biaya. Dan seharusnya Anda mengerti supaya ada persediaan makanan di meja, artinya supaya pelayanan gereja Tuhan bisa berkembang, bisa bertumbuh, bergerak dengan kuat. Seharusnya setiap kita harus sadar, semua kita harus bayar perpuluhan. Dan perpuluhan baru 10%. Dari 90%-nya kita ada persembahan khusus. Supaya betul-betul apa? Nama Tuhan bisa dipermuliakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Ya kan? Dan Anda tahu ada teman, saudaraku, sampai cerita begini, sampai ada gerejanya, ya ini gereja bukan gereja Indonesia, saudaraku, sampai di warta gerejanya ditulis, please jemaat, tolong jangan kasih persembahan $1. Apalah artinya persembahan $1? Mana bisa bayar utility gereja? Dan Anda tahu banyak aliran dari gereja-gereja mereka harian ini sedang tutup. Kenapa? Karena mereka bangkrut, kolaps. Karena tidak ditunjang biaya atau dana. Padahal jemaat-jemaatnya orang-orang yang kaya-kaya. Tapi saya bersyukur saudara semua adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Supaya betul-betul gedung ini segera lunas. Supaya betul-betul kita bergerak lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena engkau mensupport sesoal dana. Katakan amin. Ya. Nah, kita belajar, saya mau ngajak saudara untuk mengerti bahwa ajaran antikristus, roh antikristus itu akan muncul ya dari antara Kristen sendiri. Nah, saudaraku, kata Mormon, ya, Mormon itu saudara-saudara berasal dari kata di mana sebetulnya itu adalah kelompok yang mereka menyebut diri dari kitab mereka yang mereka percaya dari Tuhan bernama Kitab Mormon. Nah, Kitab Mormon ini, saudaraku, ya, akhirnya mereka, nama gereja mereka adalah LDS, Latter-day Saint, ya, atau seringkali dikenal juga The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, gereja orang-orang kudus dari Yesus Kristus pada akhir zaman. Lihat, pakai nama Yesus Kristus, pakai nama akhir zaman juga. Tapi Anda tahu mengerikan sekali. Kenapa? Karena nama Mormon, saudara, ini berasal dari kata yaitu sebuah malaikat yang bernama malaikat Moroni.
ya, malaikat Moroni. Dan Anda tahu setiap kali kalau Anda lihat gereja Mormon di Philadelphia ada nggak? Banyak, saudaraku. Di North juga dibangun begitu besar megah. Kenapa? Keuangan mereka kuat. Ya, Anda tahu, saudaraku, ternyata malaikat Moroni itu kalau Anda lihat di gereja Mormon itu atasnya ada malaikat tiup trompet dari kuning emas. Itulah malaikat Moroni, ya, yang akhirnya membuat seseorang bernama Joseph Smith. Ya, itu saudara menuliskan buku Mormon. Ya. Nah, saya mau ngajak saudara untuk ngerti latar belakangnya begini. Joseph Smith, ya, itu lahir tanggal 23 Desember tahun 1805. 1805. Ya, lahirnya ya 1805, ya, Joseph Smith. Jadi lahirnya 1805, Joseph Smith ini, ya, lahirnya. Nah, kemudian saudaraku, Joseph Smith ini adalah dari salah seorang dari anak keempat dari 10 bersaudara. Ya. Anak keempat laki-laki dari 10 bersaudara. Nah, nama ayahnya adalah Joseph Smith juga. Nama ibunya adalah Lucy Mark Smith. Nah, tahun 1817, keluarga ini tadinya saudaraku tinggal di Sharon, kota Sharon, Vermont, ya, di state Vermont, Amerika. Lalu tahun 1817, akhirnya keluarga mereka pindah ke New York. Ya, dan tepatnya itu di sebuah kota kecil di New York, di state New York yang bernama yaitu saudaraku kota Palmyra, ya, Palmyra. Ya, saya ajak saudara supaya betul-betul mengetahui. Nah, rupanya apa yang terjadi, saudaraku? Pada waktu itu, ya, tahun-tahun 1820-an, di Amerika sedang terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang dilawat Tuhan, orang-orang percaya Yesus, dan waktu itu saudaraku zaman-zaman 1820-an, terkenal hamba-hamba Tuhan Amerika yang dipakai Tuhan membawa api kebangunan rohani adalah Charles G. Finney. Ada juga Alexander Campbell. Itu adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga semangat kerohanian, penginjilan zaman itu, ya, itu saudaraku secara luar biasa di Amerika berkobar sampai menyebar ke negara-negara lain. Dan Anda tahu saudaraku, tapi yang menyedihkan adalah begini. Di tengah-tengah kebangunan rohani yang terjadi sekitar 1820-an, ya, revival, apa yang terjadi? Beberapa gereja mengklaim bahwa mereka adalah gereja yang paling benar. Ajaran mereka adalah ajaran yang paling benar. Nah, Anda mengerti bahwa keluarga daripada Joseph Smith, itu saudaraku mereka bergabung di sebuah gereja Protestan, gereja Presbyterian. Nah, tapi pada waktu Joseph Smith di awal-awal revival, akhirnya dia juga percaya Yesus. Tapi akhirnya yang mengerikan di tengah-tengah revival kebangunan rohani yang besar. Hati-hati ya. Setiap kali ada kegerakan Tuhan besar, iblis juga nggak tinggal diam. Iblis juga akhirnya membuat apa? Sebuah kegerakan tapi palsu. Dan itu selalu, ya kan? Setiap kali lihat di gereja ini kita ada sebuah movement baru, selalu ada namanya tantangan. Tapi nggak perlu takut dengan namanya tantangan. Katakan amin, Sob. Karena percaya bahwa di balik tantangan ada berkat yang luar biasa. Katakan amin. Ya. Nah, tapi kita belajar, Sob. Ternyata tahun 1820 itu Joseph Smith dalam keadaan dia bingung. Dia seharusnya ke gereja mana? Karena semua gereja merasa bahwa gereja mereka yang paling benar, ajaran mereka yang paling benar, dan pada waktu itulah Joseph Smith tahun 1820 dia berdoa di pekarangan rumahnya di New York Palmyra, di bawah sebuah pohon, ya. Dan rupanya waktu dia berdoa di sebuah pohon dekat rumahnya, tiba-tiba dia, saudaraku, berdoa minta hikmat dari Tuhan. Lalu tiba-tiba katanya Joseph Smith mendapat sebuah penglihatan, kunjungan ya yang luar biasa katanya, saudaraku. Dan saudara, tiba-tiba ada dua pribadi yang datang kepada Joseph Smith, dan satu pribadi menunjuk pada satu pribadi dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan Anda tahu, Joseph Smith akhirnya kaget dan dia ingat
itu adalah siapa? Oh, dia percaya ngomong begitu adalah Allah Bapa yang sedang nunjuk Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Inilah anakku kasihi, dengarkanlah dia. Jadi Joseph Smith berkata, wow, saya dikunjungi oleh Allah Bapa dan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Kalimat itu kemudian Bapak berkata begini, katanya, saudaraku, kamu akan aku beri untuk, yaitu saudaraku, mengungkapkan semua kebenaran-kebenaran Alkitab. Karena katanya dalam kelihatan itu Allah Bapa ngomong sama Joseph Smith gini, karena semua gereja-gereja sekarang itu sudah nyimpang semua. Gereja-gereja itu semua sudah salah. Jadi aku mau minta supaya kamu Joseph Smith tidak usah bergabung ke gereja manapun juga. Hati-hati. Setan itu selalu berusaha apa? Membuat orang menginsolir orang, ya atau mau apa? Membuat orang tidak bergabung dalam sebuah komunitas. Hati-hati. Kalau ada orang tiba-tiba mikir ini, sudah enggak usah ke gereja mana-mana, di rumah saja. Hati-hati. Itu sudah kena roh daripada itu, saudara. Ya, hati-hati. Nanti mau itu sana gereja sana enggak cocok, gereja sana enggak cocok. Ya memang enggak ada gereja yang sempurna, saudara. Ya. Kalaupun Anda ketemu gereja yang sempurna, begitu Anda masuk ke sana, itu jadi gereja tidak sempurna gara-gara kehadiran saudara. Amin. Ya kan, saudaraku? Jadi jujur, saudaraku, semua gereja nggak ada yang sempurna, ya kan? Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Itu penampakan, katanya Bapak bilang sama Joseph Smith, kamu nggak usah ke gereja mana-mana, karena semua gereja itu tidak benar. Semua ajarannya sekarang sudah tidak benar. Dan Anda tahu, saudaraku, akhirnya Joseph Smith, akhirnya kemudian terus berdoa, dan penglihatan itu hilang. Nah, dia tunggu-tunggu, saudaraku, 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 1823, tiba-tiba Joseph Smith lagi berdoa di tempat yang sama. Dapat lagi penglihatan. Dan kali itu yang mengunjungi adalah katanya utusan daripada Allah Bapa. Itulah malaikat Moroni. Datang kepada Joseph Smith dan bilang begini, aku adalah utusan daripada Allah Bapa. Dan kamu akan diberikan sejarah catatan kuno yang sangat penting yang tertulis di lempengan-lempengan emas, dan itu tempatnya ada di Bukit Kumorah. Ya, Kumorah itu adalah bukit yang tidak jauh dari tempat tinggalnya Joseph Smith. Dan Anda tahu, saudaraku, tapi kata malaikat Moroni, aku tidak bisa menunjukkan sekarang. Pokoknya kamu harus sembahyang di Bukit Kumorah. Anda tahu, akhirnya selama 3 tahun dari 1823, Joseph Smith selalu sering ke Bukit Kumorah dan berdoa di sana. Dan tiba-tiba katanya, malaikat Moroni 3 tahun kemudian mengunjungi dia dan akhirnya menunjukkan lempengan-lempengan emas yang ternyata ada tulisan-tulisan, itu yang namanya Injil Mormon. Anda tahu? Dan ternyata akhirnya, padahal katanya pada banyak orang tanya, pernah lihat nggak itu lempengan emas? Apa sekarang sekarang ada? Menurut Joseph Smith katanya, itu hanya 3 orang teman dekatnya yang dikasih lihat, dan tiba-tiba sama malaikat diambil lagi. Jadi nggak jelas, nggak ada orang tahu persis itu lempengan emas ada atau tidak. Dan Anda tahu apa terjadi? Akhirnya kemudian malaikat Moroni berkata begini, Roh Tuhan, Roh Kudus akan mengurapi engkau supaya engkau bisa menuliskan, menerjemahkan semua tulisan-tulisan kuno dari lempengan emas itu menjadi bahasa Inggris. Dan Anda tahu, katanya akhirnya Joseph Smith mendapatkan pengurapan Roh Kudus dan diberikan Urim dan Tumim. Itu zaman imam-imam dalam perjanjian lama zaman Musa, sehingga kacamatanya, rohnya disingkatkan untuk bisa menerjemahkan semua tulisan di lempengan emas dalam bahasa Inggris. Dan akhirnya tahun 1830, Joseph Smith akhirnya, saudaraku, mencetak semua tulisan daripada buku Mormon. Dan Anda tahu, saudaraku, di Palmyra, New York. Dan akhirnya, saudara, tepatnya tanggal 6 April 1830, maka dimulai dari 6 orang di kota Fayette, New York, maka Joseph Smith mulai mendirikan gereja Mormon. Dan Anda tahu, Joseph Smith, kami waktu di Salt Lake, Utah, kita lihat beberapa patung,
Dan itu patungnya betul-betul katanya Bapak sama Yesus dan juga termasuk Musa, termasuk Yohanes Pembaptis datang sama Joseph Smith, menumpangi tangan, dan Joseph Smith mengaku dirinya adalah nabi yang diurapi Tuhan, yang diberitakan untuk menyampaikan ajaran Mormon. Dan Anda tahu saudaraku, apa yang sesat dari ajaran Mormon ini? Anda harus tahu begini saudara. Ternyata ketika kita bedah ajarannya, saudara, Mormon ini mereka tidak hanya pakai pegangan Alkitab. Tapi mereka punya 4 pegangan. 4 pegangan wajib bagi Mormon. Buku pegangan ya, wajib bagi Mormon. Yang pegangan pertama yang wajib bagi mereka adalah Alkitab. Lihat, tetap pakai Alkitab. Ya. Tapi ternyata yang mereka percayai, gini, Joseph Smith berkata, Alkitab yang sekarang ini semua sudah tidak orisinil. Sudah banyak disesatkan, sudah banyak diselewengkan. Jadi Mormon akhirnya Joseph Smith mengajar sampai sekarang, Alkitab yang mereka pakai hanya terjemahan King James Version, tapi tidak seluruh Alkitab mereka boleh pakai. Karena King James Version pun juga sudah banyak disesatkan katanya. Jadi mereka hanya cuplik-cuplik bagian-bagian Alkitab, tapi tidak keseluruhan Alkitab itu mereka percaya sebagai firman Tuhan. Lalu buku yang kedua yang wajib dipegang oleh orang Mormon adalah apa? Buku apa? Mormon. The Book of Mormon. Dan Anda tahu di Manhattan, New York, di mana? Mana yang banyak lampunya? Times Square. Itu ada, sampai lupa. Mana PRJ? Nah ternyata di sana ada juga show pertunjukan teater, judulnya apa? The Book of Mormon. Hati-hati saudara, ya. Dan Anda mengerti saudara, mereka orang-orang kuat. Bahkan yang lalu sempat nyaris saja, ya, ada calon wakil presiden dari yang ditujukan oleh Republik, namanya siapa? Mitt Romney, dan itu juga dari Mormon. Dan mereka Mormon sangat kuat duitnya, di mana Anda tahu saudaraku, sampai pernah mereka buat jadi host tuan rumah untuk adakan Olimpiade di Salt Lake City. Dan mereka undang semua dari negara-negara adakan Olimpiade pada musim dingin, dan semua dibiayai oleh Mormon. Dan Anda tahu saudaraku, di saat itulah Mormon ambil alih semua orang-orang atlet dan sebagainya. Mereka diinjili dalam tanda kutip, diajari ajaran Mormon. Dan Anda tahu saudaraku, mereka sekarang sudah berencana seluruh dunia, khususnya seluruh Amerika akan mereka kuasai. Dan lihat di North Philadelphia, saya tahu persis itu tadinya lokasinya dekat sebuah pompa bensin, tadinya gereja Kristen, akhirnya tutup, akhirnya dibeli, dihancurkan, dibangun gereja Mormon yang gede di Philadelphia. Dan Anda tahu saudaraku, ini zaman akhir. Lalu apa yang terjadi? Mereka tidak hanya megang Alkitab, tapi sebagian Alkitab, tidak hanya megang Mormon, tapi ada buku wajib mereka yang ketiga, yaitu saudaraku, doktrin dan perjanjian. Buku doktrin dan perjanjian. Yang katanya isinya adalah doktrin-doktrin daripada Mormon, untuk membuktikan bahwa ajaran Mormon adalah ajaran yang benar. Nah nanti apa ajarannya? Baru saya akan jelaskan. Lalu buku yang keempat itu adalah Mutiara yang Berharga. Buku Mutiara yang Berharga. Oke? Nah, saudara tahu bahwa ternyata mereka bilang begini, jadi Alkitab itu tidak komplit. Tidak cukup hanya pakai Alkitab, harus pakai buku Mormon. Dan juga buku doktrin dan pengajaran, perjanjian. Dan juga buku Mutiara yang Berharga. Jadi 4 buku ini dikatakan oleh Joseph Smith dan pengikutnya sampai hari ini sebagai 4 buku yang merupakan firman Tuhan. Jadi semua dianggap firman Tuhan. Dan Anda tahu saudaraku, sekarang saya mengajak saudara untuk lebih dalam, apa ajarannya kok kita berkata itu sesat. Lihat ya. Lihat kemari, saudara. Ternyata begini, mereka itu, saudara-saudara, mempercayai tentang Trinitas, ya, Tritunggal, ya. Tapi Tritunggalnya aneh. Mereka tidak percaya
bahwa Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu merupakan sebuah keesaan, kesatuan. Ya, mereka tidak percaya. Yang mereka ajarkan Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu tiga pribadi yang tidak menyatu. Tiga pribadi yang berbeda-beda tapi juga tidak bersatu. Jadi mereka itu punya pemahaman, saudaraku, bahwa kita itu menyembah tidak hanya satu Allah, tapi minimal tiga, bahkan lebih daripada tiga. Loh, kok bisa begitu? Nanti saya jelaskan lebih lagi. Nah, Anda tahu apa yang terjadi? Bahkan mereka percaya mengajarkan, Mormon mengajarkan, pribadi Bapa dan pribadi Yesus itu memiliki tubuh, tulang, dan semua bagian tubuh sama persis dengan kita manusia. Padahal kita berkata, Tuhan adalah apa? Roh adanya. Tapi Roh Kudus, kata Mormon, itu tidak punya tubuh seperti manusia. Jadi Bapa dan Yesus itu punya tubuh seperti manusia. Katanya begini, bahkan Bapa itu, Allah Sang Pencipta, tidak selamanya merupakan makhluk yang tertinggi di alam semesta. Karena satu saat, manusia kita ini juga, katanya yang ikut Mormon, akan bisa jadi sebagai Allah. Wah, ini saudara. Ya toh? Dan mereka mengajarkan bahwa Yesus itu, inkarnasi Yesus turun ke dunia, merupakan hasil hubungan seks antara Allah Bapa dengan Maria. Wah, lebih kacau lagi, saudara. Saya enggak ngarang loh, ini semua ada buktinya. Ya, saya belajar. Nah, Anda tahu? Jadi katanya begini, Bapa itu sama kayak manusia. Punya tubuh, punya kepala, punya sebagainya. Yesus juga sama. Dan Yesus adalah hasil daripada hubungan pernikahan Allah Bapa dengan Maria. Ini menurut saudara bagaimana? Ini kok diam semua sudah? Agak terbimbang. Anda harus mengerti kebenaran. Nanti saya jelaskan ya. Nah, lalu begini saudaraku. Yang lebih parah lagi adalah begini. Bahwa ternyata siapa manusia? Menurut Mormon, manusia itu adalah roh-roh yang sudah ada bersama Allah. Dan akhirnya ketika seseorang lahir, itu berarti roh yang ada di surga turun satu. Plus, lahir Hendra. Lalu roh yang manusia yang ada di surga yang lain bersama Allah tiba-tiba langsung datang ke dunia, kayak ingat film Superman, gitu, dari angkasa masuk dari planet apa Krypton turun kemudian jatuhnya sayangnya ke Indonesia, Plup, jadi Avandi. Coba seandainya turun, jatuh ke Amerika, langsung Avandi jadi bule. Ini ajaran Mormon. Jadi mereka mengajarkan manusia itu, saudara, ternyata adalah roh-roh yang sudah ada kekal, kemudian lahir jadi manusia di bumi. Nah, lalu kemudian, jadi mereka mengajarkan manusia itu tidak diciptakan Allah. Karena manusia itu roh yang sudah kekal, yang ada bersama Allah. Dan mereka mengajarkan kalau manusia percaya Mormon, ikut ajaran Mormon, nanti satu hari kalau mereka mati, mereka bisa menjadi apa? Allah. Anda tahu? Apalagi saudaraku? Soal keselamatan. Doktrin mereka soal keselamatan. Bahwa mereka mengajarkan kematian Yesus tidak dapat menyelamatkan orang lain. Kecuali hanya menyelamatkan Adam. Jadi Yesus mati di kayu salib itu bukan untuk menebus dosa manusia. Hanya menebus dosa siapa? Adam. Makanya yang namanya Adam berbahagia, saudara. Ini Adam yang mana, saudara? Adamnya Hawa, bukan Adamnya Miranti, saudara. Apalagi Shoba Adam, bukan, saudara. Ya. Tetapi manusia katanya, jadi Yesus mati di kayu salib itu hanya menyelamatkan Adam. Sementara semua yang lain, keselamatan itu menurut Mormon itu akan diperoleh melalui ketaatan
ya toh, taat akan peraturan-peraturan dan mengikuti sakramen-sakramen Mormon dan berbuat baik. Jadi gini, jadi tidak mengajarkan manusia selamat karena pengorbanan Yesus. Enggak. Mormon mengajarkan manusia itu, saudaraku, selamat karena ketaatannya, karena mengikuti peraturan-peraturan dan ikut sakramen-sakramen dari Mormon dan berbuat baik. Salah satu sakramen yang diwajibkan oleh Mormon supaya bisa selamat katanya adalah baptisan air. Ya bayangin, saudaraku, ya. Jadi agak mirip-mirip tapi simpangin. Sudah tahu? Itu ya kan, baptisan air. Tapi mereka juga ajar begini. Baptisan air tidak hanya untuk yang masih hidup. Nenekmu yang sudah mati, atau kakek buyut, siapapun orang yang sudah mati, kalau mereka belum pernah dengar ajaran Mormon, tapi mereka udah keburu mati, maka kalau mereka mau juga diselamatkan, maka Anda harus juga dibaptis lagi mewakili nenekmu. Loh, ini ajaran mereka. Mereka percaya mengajarkan baptisan orang mati. Dengan cara apa? Yang masih hidup mewakili. Jadi contoh misalnya kalau Nita mau berdoa menyelamatkan Kongco, Makco gitu. Bukan Makco yang di sini gitu. Kemudian saudaranya Kongco yang misalnya 20 orang. Maka Nita harus baptisan 21 kali. Satu untuk dirinya sendiri, 20 kali untuk siapa? Bahasa semua, saudara. Loh, ini ajaran mereka. Jadi mereka juga percaya ngajar baptisan orang mati. Nah, saudara, bahkan akhirnya mereka mengatakan bahwa kalau siapapun tidak ikut ajaran Mormon, mereka akan masuk neraka. Nah, saudara, mari kita belajar bagaimana doktrin-doktrin Mormon ini dipandang dari Alkitab. Kembali ya, mereka memegang 4 pegangan buku sebagai firman Tuhan, katanya. Dan karena mereka berkata bahwa Alkitab ini tidak cukup, belum sempurna, belum komplit. Nah, yuk kembali kepada acuan Alkitab. Ingat, semua kita tidak boleh lepas dari Alkitab. Apapun penglihatan, apapun suara yang sudah dengar, apakah itu suara Tuhan atau iblis yang menyamar seperti suara Tuhan, hati-hati, semua harus sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kata bersama saya, harus Alkitabiah. 2-3. Kata bersama saya, harus Alkitabiah. 2-3. Jadi supaya gini, saudara, contoh. Saudara tahu mana yang sesat dan mana yang tidak sesat. Itu patokannya dari mana? Bukan dari banyaknya pengikut. Hari ini Mormon pengikutnya di Amerika cukup banyak. Kenapa? Karena begini, saudara. Tadi saya sudah ceritakan ya, dari New York mereka dianiaya, mereka pergi ke Salt Lake, Utah. Dan itu saudara, Joseph Smith mengajarkan semua tolong kawin poligami. Jadi ada wakilnya Joseph Smith bernama Brigham Young. Itu saudara, istrinya 20 orang. Pria-pria berbahagia. No. Satu aja nggak habis-habis kok, saudara. Amin. Jadi saudaraku, supaya apa? Nanti Anda bisa cek. Brigham Young saja punya istri 20. Anaknya 60-an. Jadi sudah tahu, keluarga Mormon itu keluarga anaknya banyak. Gitu. Saudara, itu ternyata, bahkan Anda tahu, ingat yang lalu di Texas pernah ada digerebek sama FBI, ada kompon-kompon di mana anak-anak wanita masih remaja-remaja dikawini sama seorang pria Mormon, dan itu sekarang ternyata pria itu punya istri 60. Masih belasan tapi sudah punya bayi. Bayinya pun juga, jadi Anda tahu, kayak peternakan bebek. Loh ya, mereka ngajar begini, oh lihat, Raja Salomo aja 1000. Daud berapa? Minimal lebih dari 1 pokoknya. Abraham berapa? Nah, jadi tapi akhirnya, ya, jadi awalnya itu begitu. Tapi akhir-akhir ini oleh Mormon, karena mereka sadar itu mereka diserang oleh banyak kekristenan karena poligami, maka mereka mengubah peraturan.
dilarang poligami secara peraturan. Tapi kami sudah ke Utah dan tanya kepada orang-orang tertentu, secara prakteknya tetap mereka praktek poligami. Teman-teman tahu kan? Yang di tempat itu pojokan, yang kita berdoa peperangan di sana ada sebuah pintu gerbang yang kita patahkan. Itu di sampingnya adalah rumah museum daripada Brigham Young. Dan itu sudah tahu, itu adalah wakil daripada Joseph Smith. Dan itu tempat daripada istri-istrinya 20 orang dan anak-anaknya 60 orang. Sudah bisa bayangin kalau punya begitu. Para pria-pria bahagia. Sudah tahu kalau punya istri lebih dari satu tidak akan bahagia. Buktinya Raja Salomo. Anda tahu? Stres. Akhir hidupnya tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kalau punya istri 1000 berarti punya mertua 2000. Anda yang belum menikah belum mengerti. Yang sudah menikah yang punya mertua galak. Tiap harinya nyanyi begini. Allah mengerti. Allah peduli. Makanya berdoalah supaya dapat mertua yang baik sebaik saya. Nah kembali. Kalau begitu saudaraku. Apakah Alkitab tidak cukup? Mari kita lihat Alkitab kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama, kembali pada Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16. Sudah dapat ya, semua baca? 2, 3. Segala tulisan, ayat lebih keras, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam apa? Kebenaran. Jadi harus tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Nah, Pak, tapi kan Joseph Smith mengaku ini semua 4 kitab ini adalah ilham daripada Tuhan. Mari kita lihat 2 ayat lagi. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Saya baca ya. Rasul Yohanes berkata begini, sebagai penutup dari kitab Wahyu. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Lihat. Jika seseorang, baca apa? Jika seseorang apa? Menambahkan sesuatu dari perkataan-perkataan ini. Dari apa? Perkataan Alkitab. Maka Allah akan menambahkan kepadanya, apa baca? Malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Oke? Jadi Alkitab sudah cukup, tidak perlu ditambahkan lagi. Katakan amin. Ayat 19. Dan jikalau seseorang, apa baca keras? Mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, atau Alkitab, maka Allah akan mengambil bagiannya dari apa? Pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dari dalam kitab ini. Lihat, jadi Alkitab jelas berkata bahwa Alkitab saja sudah cukup. Tidak perlu ada yang lain. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Tapi juga tidak boleh menambahkan, tapi juga tidak boleh mengurangkan. Anda tahu mengurangkan begini. Wih, ini Alkitab ini tidak cocok. Nah maaf ya, hari-hari ini begini. Perjanjian lama itu sudah tidak berlaku. Buat apa belajar perjanjian lama? Sekarang perjanjian baru aja. Maaf kata, berarti dia mengurangi bagian Alkitab. Ada yang bilang begini, wah pokoknya aku terima Alkitab yang cocok dengan pengajaranku aja. Yang tidak cocok dari Alkitab, aku buang. Lama-lama Alkitab kita gunting. Yang tidak cocok digunting. Lama-lama didelete. Lama-lama habis. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan ditambahkan dan jangan dikurangkan. Karena itu semua adalah surat ilham dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Oke? Nah, kemudian tentang Tritunggal. Mormon mengajarkan bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus bukanlah Allah yang esa. Dan mereka menganggap bahwa Yesus ini adalah permulaan ciptaan juga. Dan mereka menganggap Yesus ini hanyalah nabi yang berkuasa. Dan Anda tahu, saudaraku, dan mereka mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib bukan untuk menebus dosa seluruh manusia, hanya Adam. Mari kita belajar Alkitab berkata apa. Alkitab menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. 2, 3, ucapkan. Bapa, Firman, dan
Roh Kudus. Dan buktinya apa? Kalau Anda lihat dalam Kejadian pasal pertama, coba kita lihat Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Kejadian pasal pertama ayat 26. Perhatikan. Mari kita baca sama-sama Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Semua baca, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah apa? Stop dulu. Baiklah apa Halo, saya mau tanya, kita itu bentuk tunggal atau jamak? Halo? Jamak. Dan kata kita di sini dari kata Elohim. Elohim itu Allah yang esa. Tapi Anda tahu kata esa itu ya, esa dalam bahasa Ibraninya dari kata ekat. Ekat artinya adalah sebuah kesatuan. United. Itu bicara apa? Ada pribadi Bapa, Putra, atau Yesus, atau Firman, dan Roh Kudus. Baiklah kita. Ini artinya apa? Pribadi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus sedang berunding. Baiklah kita, ngapain saudaraku? Menjadikan apa? Manusia. Menurut rupa dan gambar dan rupa siapa? Kita. Supaya mereka berkuasa, bla 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 bla. Jadi lihat. Ternyata kalau Anda lihat juga dalam, saya sudah jelaskan minggu kemarin, dalam Matius 19 ayat yang ke-28 juga, baptislah mereka dalam nama apa? Siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Tritunggal adalah sebuah kesatuan. Dan kedudukannya sama-sama tinggi. Tidak Yesus lebih rendah, Roh Kudus lebih rendah lagi. Tidak, sama-sama kedudukannya. Oke? Lalu kemudian ingat bahwa ternyata dalam 1 Yohanes juga saya sudah jelaskan minggu lalu bahwa di sorga yang memberi kesaksian siapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tritunggal, jelas. Ada ayatnya. Nah, kemudian kalau sampai Bapa dan Yesus dikatakan oleh Mormon itu adalah Allah yang punya tubuh seperti manusia, jelas itu sesat. Kenapa? Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat 24. Tuhan Yesus sendiri berkata apa? Yohanes 4 ayat yang ke-24. Yohanes 4 ayat 24. Semua baca yuk sama-sama. 2, 3. Allah itu apa? Roh. Kata bersama saya, Tuhan itu adalah roh. 2, 3. Jadi jelas Tuhan itu spirit. Enggak punya tubuh, enggak punya darah, mata, kepala, apalagi kemudian mereka mengajarkan Allah Bapa kawin sama Maria, lalu melahirkan Yesus. Jelas itu bukan ajaran firman. Memang Yesus adalah Allah yang inkarnasi turun ke dunia. Tapi Alkitab mengajarkan bukan hasil hubungan antara Bapa dengan yaitu Maria. Tapi Roh Kudus turun kepada Maria. Dan Alkitab berkata Maria waktu itu masih perawan. Jadi bukan dari hasil hubungan seks. Anda tahu? Dan ternyata Maria hamil. Itulah bayi Yesus. Dan Anda tahu, saudara, akhirnya kita mengerti bahwa ternyata, saudara, kalau nanti Anda lihat di YouTube, ternyata ada orang-orang ahli arkeologi. Mereka menemukan di Jalan Via Dolorosa, kata mereka, itu ada serpian darah. Dan itu kemudian diteliti. Anda mengerti? Biasanya kalau darah manusia itu selalu punya kromosom 2. Yaitu apa? X dan Y. Betul? Tapi khusus itu darah yang mereka percaya darah Yesus. Hanya punya kromosom apa? Dari ibu. Apa? Kalau ibu apa? Y atau X? Y. Tidak ada kromosom X. Jadi betul-betul Yesus bukan hasil hubungan seks. Tapi Yesus betul-betul hanya ada darah ibu, tidak ada darah bapaknya. Berarti dia Allah yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemudian. Amin. Lalu soal manusia. Tadi kan Mormon mengajarkan manusia adalah roh-roh yang sudah ada kekal bersama Allah, yang tiba-tiba satu saat diutus, datang ke dunia, lahirlah Lukas. No. Jelas Alkitab tadi berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar siapa? Jadi manusia kita ini adalah apa? Ciptaan Tuhan. Kata bersama saya ciptaan Tuhan. Saya bukan roh gentayangan yang sudah lebih ada di surga. Enggak.
Kata bersama saya, ciptaan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, bayangin Tuhan itu luar biasa. Dia pencipta yang agung. Lihat sekian miliar manusia. Saya yakin tidak ada orang yang persis sama dengan saudara. Betul? Saudara, ada orang-orang yang disebut bersyukur. Kita ini bukan barang kodian. Anda tahu barang kodian? Saudara, Anda tahu? Bukan barang cetakan pabrik. Sama semua kayak Pak John. Sudah bisa bayangin kalau semua manusia kayak Pak John semua. Tapi kita bersyukur, kita semua, kita adalah masterpiece. Karya agung dari seniman agung kita, Tuhan kita. Makanya Anda tahu kenapa ada sidik jari. Karena tidak ada satu orang pun di dunia, sidik jarinya sama persis dengan saudara. Coba lihat jempol saudara. Bilang, ini ciptaan Tuhan yang luar biasa. Loh, amin saudaraku. Kenapa diteliti susunan gigi manusia itu, saudara? Juga kalau penjahat itu saudara, bukan cuma kornea mata juga, tapi juga susunan gigi. Karena susunan gigi semua manusia tidak ada yang sama. Jadi kalau ada gigi saudara yang tutik, metu titik, atau gingsul, Anda harus bersyukur. Ternyata masterpiece dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Bahkan helaian rambut saudara dan saya, satu orang tidak pernah ada yang sama dengan rambut yang lain. Kalau diteliti di mikroskop, semua punya bentuk-bentuk tertentu yang berbeda-beda. Makanya Anda tahu, saudara, kalau kita sampai hari ini masih hidup, mari kita ikut Yesus dan jangan pernah tinggalkan Yesus. Amin. Tadi saya dengar kesaksian, ada seorang anak Tuhan, tiba-tiba dia mau pergi ke Indonesia dari Belanda. Dan ternyata waktu dia check in di pesawat di airport, dia kaget. Ternyata namanya tidak ada di daftar penumpang. Kenapa? Sudah penuh sesak. Dan dia awalnya marah-marah. Tapi tiba-tiba dia ingat segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dia dipindahkan ke pesawat lain, ke KLM. Dan dia harus bayar tambahan 300 euro. Awalnya agak ngomel, tapi belajar mengucap syukur. Dia pindah ke KLM. Anda tahu, akhirnya dia berangkat dan sudah sampai Indonesia. Dan Anda mengerti, saudaraku, ternyata sebetulnya pesawat yang harus dia tumpangi adalah Malaysian Airlines. Yang tadi kita dengar ditembak oleh Ukraina. Dan Anda tahu, malah dia bersyukur. Makanya kalau ada penundaan, ada hal yang di luar keinginan saudara, bersyukurlah, semua mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang meriah, haleluya. Amin, saudaraku. Lalu, jadi begini, saudaraku. Apakah betul Yesus mati di kayu salib hanya menyelamatkan Adam? Maka kita semua yang lain harus, karena perbuatan baik kita, karena kita harus ikut ajaran Mormon, baru kita bisa selamat. Alkitab berkata apa? Ibrani 7 ayat 25. Yuk kita baca. Ibrani 7 ayat 25. Baca sama-sama yuk. Ibrani 7 ayat 25. Semua baca. Apakah hanya Adam saja yang ditebus oleh Yesus di kayu salib? Kalau Yesus hanya menebus Adam, kasihan sekali saudaraku. Yesus hanya untuk satu orang. Tapi lihat Ibrani 7 ayat 25. Semua baca yuk. 2, 3. Karena itu ia ini siapa? Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan apa? Sempurna. Kata bersama saya, menyelamatkan dengan sempurna. Siapa? Halo, siapa? Senggol kananmu termasuk kamu. Amin. Semua orang termasuk siapa? Termasuk kamu dan aku. Amin, saudaraku. Terus yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Tidak perlu ada tambahan. Sempurna. Kata bersama saya, sempurna. Amin. Untuk apa? Semua orang. Kata bersama saya diselamatkan karena iman percaya kepada Yesus. Amin, saudaraku. Lebih jelas lagi, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Yuk kita baca. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sudah dapat? Baca sama-sama Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Semua baca keras. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Bukan karena perbuatan, tapi kalau oleh apa? Iman, percaya. Terus itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Itu adalah anugerah. Katakan amin. Itu adalah amazing grace. Amin.
Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan karena kita percaya, beriman kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tepuk tangan yang meriah dan haleluya. Katakan haleluya. Amin. Nah, kalau Mormon mengajar kita bisa selamat kalau kita berbuat baik, ikut ajaran mereka, baru kita karena perbuatan baik kita bisa masuk surga. Tapi ternyata tidak demikian. Alkitab mengajarkan kita selamat karena percaya pada Yesus, beriman pada Yesus. Dan setelah kita terima keselamatan, barulah firman mengajar, banyaklah melakukan kebenaran, berbuat baik. Dan Yesus berkata, sin no more, jangan berbuat dosa lagi. Kerjakan pelayanan, supaya apa? Karena seluruh perbuatan baik kita bukan untuk menyelamatkan kita, tapi mengumpulkan upah dan pahala di surga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Halo, beda enggak? Halo, beda tidak? Beda. Amin, saudaraku. Nah, kalau saudara dan saya setelah diselamatkan karena iman, ayo kita hidup dalam kekudusan. Grace is not license to sin. Anugerah bukan kesempatan untuk kita bebas berbuat dosa. Kenapa? Karena ketika kita jatuh dalam dosa, bukan keselamatan yang meninggalkan kita, tapi kita yang menolak atau membuang keselamatan. Makanya ayo hidup waspada, hidup jangan sembrono, hidup hati-hati. Alkitab berkata dalam Filipi kan, kerjakanlah tugas keselamatanmu. Jadi kita percaya memang waktu kita beriman pada Yesus kita selamat, pasti selamat. Tapi tetap kita harus mengerjakan tugas keselamatan kita, yaitu apa? Yaitu hidup benar, taat akan firman. Itu bukan untuk kita diselamatkan, tapi untuk memelihara keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, apakah betul ada baptisan air bagi orang mati? Jelas tidak ada. Yesus mengajar, beritakanlah firman hanya kepada mereka yang masih hidup. Jadi tidak ada boleh lagi hubungan dengan orang yang sudah mati. Kenapa? Karena kitab Ayub berkata jelas, orang yang sudah mati sudah ada di alamnya sendiri. Dan Alkitab menjelaskan orang yang percaya Yesus mati kemana? Firdaus. Orang yang mati dan tidak percaya Yesus kemana? Bukan jalan-jalan dan gentayangan di Philadelphia, bukan. Tapi Alkitab mengajar kemana? Ke Hades. Hades belum neraka, Firdaus belum surga. Tapi nanti pada waktu penghakiman, barulah akan surga atau neraka. Jadi saudara tahu, kalau ada roh gentayangan, si manis jembatan Ancol, itu bukan roh manusia yang mati. Itu setan yang seperti itu. Betul saudaraku? Jadi saudara jangan pikir bahwa, itu kalau hari ke-40 setelah mati Mak Coku, tiba-tiba, Mak Cok datang. Jelas tidak. Loh, buktinya apa? Lihat di kaca jendela depan, ada bekas telapak tangan. Mungkin ternyata bekas telapak tangan saya karena saya ngetok-ngetok rumah sudah nggak dibukain. Ya kan? Jadi jelas, tidak ada baptisan atau penginjilan bagi orang yang sudah mati. Amin, saudaraku. Nah, kembali, jadi kesimpulannya apa, saudaraku? Mormon adalah ajaran sesat yang awalnya muncul dari Kristen tapi disesatkan menjadi ajaran roh antikris. Kenapa? Karena mereka tidak hanya mempercayai Alkitab. Mereka berkata Alkitab tidak cukup, harus ditambah-tambah yang lain. Padahal jelas Alkitab berkata, hanya Alkitab, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangkan. Katakan amin. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa Tritunggal itu terpisah, dan saudaraku, Yesus adalah permulaan ciptaan, dan kemudian Bapa dan Yesus punya tubuh kayak manusia, jelas salah. Karena Bapa dan Yesus dan Roh Kudus adalah roh adanya. Yesus menjelma jadi manusia, bukan karena hasil hubungan seks antara Allah Bapa dengan Maria, tapi karena Roh Kudus dan betul-betul Maria masih perawan. Amin, saudaraku. Lalu kemudian apa terjadi? Manusia adalah ciptaan Tuhan, bukan roh gentayangan yang kemudian kayak Superman. Dan mungkin saudaraku, waktu itulah Superman terinspirasi dari ini, saudaraku. Ya, roh-roh yang sudah ada kemudian datang ke dunia. Tidak, kita ciptaan Tuhan. Dan Anda tahu, ternyata saudara-saudara, Yesus mati di kayu salib tidak hanya menyelamatkan Adam, tapi menyelamatkan semua orang. Dan kita berselamat bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena iman percaya pada Yesus. Dan setelah kita beroleh keselamatan, kita harus terus menjaga keselamatan kita. Kita harus mengerjakan tugas keselamatan kita dengan hidup takut dan gentar. Hidup taat firman, melayani sungguh-sungguh, setia sama Yesus sampai akhir hidup saudara. Kenapa? Langkah awal penting, tapi langkah akhir hidup kita
Itu yang lebih penting. Saya berdoa sampai nanti waktu kita dipanggil Tuhan, tetap setia. Only Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ada putar yang berkata amin. Anda diberkati malam ini, amin. Ayo kita beri bersama-sama supaya Anda betul-betul tidak ada keputusan untuk tinggalkan Yesus. I have decided to follow Jesus. Mari kita datang pada Tuhan, arahkan hatimu.